Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Satria dengan NIM 1111 dari kelompok 3 paralel 2 Praktikum Prinsip Bioteknologi Kultur tahun 2025. Di sini saya akan membuat video mengenai olah data dari ek- ekspresi gen. Maka dari itu saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, ini merupakan tampilan dari yang namanya Excel atau data yang telah dibuat sebelumnya. Jadi untuk sekarang kita akan melakukan olah data di bagian gen SOD2 karena sebelumnya kita udah melakukan olah data di gen IGF1. Nah, langkah awalnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan melakukan olah data di bagian sampel ikan. Sampel ikannya itu ada yang pertama satu kontrol, terus ini data-datanya P1, P2, dan P3. Nah, langkah awal itu CTSOD2 ini dapat dari mana? Nah, data ini kita buka di bagian sini, data P2. Nah, di sini kan ada nih SOD. Nah, ini kita copy aja. Terus dari 20,36 sampai 22,89. Nah, kita paste di sini. Kita paste aja. Nah, terus setelah itu kita pasti copy juga di bagian CTB ini, B ini, B ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini dia merupakan datanya dari 20,98 sampai 23,92. Kita paste juga di sini. Nah, setelah itu kita akan mencari caranya gimana untuk mencari average target gainnya. Nah, caranya itu di bagian paling atas ini kita copy aja. Terus sini kita paste. Pastenya dengan cara yang values ya. Nah, setelah itu kita kan kita ke bawah, ke dropin ke bawah. Nah, setelah itu di average internal juga sama, tapi kita ngambil di bagian sini. Setelah itu kita copy. Hmm. Ini kita paste juga dengan cara pakai paste value. Nah, kita drop juga. Nah, setelah itu kita akan mencari delta CT target. Dengan cara apa? Rumusnya ini. CT target gain dikurang CT internal atau escaping. Ini rumusnya. Rumusnya itu sama dengan ini C3 dikurang dengan D3 sama dengan ya ini hasilnya 0,62. Kita drop aja ke bawah. Setelah itu kita akan cari juga di delta CT internal gainnya atau kontrol sama rumusnya itu sama dengan ini E3 dikurang dengan F3 dengan 0,2. Setelah itu kita drop aja ke bawah. Nah, maka selanjutnya kita akan mencari dari delta delta CT. Delta delta CT gimana? Caranya itu eh, delta CT target dikurang dengan delta CT internal gain atau kontrol. Ini hasilnya. Terus kita lanjut juga, kita drop aja ke bawah. Nah, selanjutnya itu yang dua, dua pangkat min delta delta CT atau full change itu rumusnya gini, pangkat dua pangkat min delta delta CT, rumusnya seperti ini. Pertanyaan ya, terus kita drop ke bawah. Nah, maka selanjutnya itu untuk disampel ikan kita bakalan copy, terus kita tempel di sini. Setelah itu juga, eh, setelah itu juga di bagian delta delta CT juga kita copy, terus kita taruh juga di sini. Kopinya terus tempelnya dengan cara value juga.
Nah, setelah itu kita akan membuat nah kita juga akan membuat chartnya bagannya dengan cara seperti ini. Di bagian sini dua ini kita copy, kita blok semua maksudnya. Terus kita pilih recommend charts. Terus ya ini kita pilih yang paling atas. Terus kita pilih OK. Nah, kalau muncul seperti ini, kita harus nambahin namanya akses, akses title, chart title, data labels, terus sama grid line. Nah, setelah itu kita namain di bagian sini jadi hasil ekspresi gen SOD2. Terus di bawahnya jadi nama sampelnya. Nah, sebentar, sebentar. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan ini juga kita namain jadi sampel organ hati. Selanjutnya itu dengan kita kasih judul ekspresi gen SOD2 pada ikan nila. Nah, ini merupakan hasilnya, hasil yang telah kita dapatkan. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini bahwa kontrol satu itu di angka 1,00 terus atau angka satu. Terus dia itu sebagai pembanding dasar ekspresi gen normal. Terus untuk di P2 ini 0, atau 0,04 juga. Dia itu ini sebagai sampel-sampelnya P1, P2, P3. P2-nya itu 0,23. Terus untuk P3-nya itu di angka satu ke atas. Nah, interpretasinya yaitu bahwa fold change-nya aturannya seperti ini. Ini merupakan aturan dari fold change-nya bahwa fold change adalah cara untuk menyatakan seberapa besar beban presiden pada sampel perlakuan dibandingkan dengan kontrol. Kalau hasilnya lebih dari satu, berarti dia terpresi lebih tinggi. Kalau kurang, itu menurun apresinya. Ini juga misal fold change-nya 4, berarti gennya naik 4 kali lipat. Kalau fold change-nya 0,425, 0,25 berarti dia turun seperempat dari kontrol. Kenapa sih dia pakai dua pangkat? Jadi karena PCR tuh bekerja dengan prinsip aplikasi eksponensial. Setiap siklus idealnya mengandalkan jumlah DNA faktor 2. Jadi beda satu siklus CT, kemarin beda dua kali jumlah molekul. Nah, seperti yang dapat kita simpulkan bahwa yang hasil yang kita buat ini untuk fold chain-nya kan ini kontrolnya itu nilai dasar kan, jadi dia masih dianggap normal karena dia baseline. Terus untuk P1-nya itu di 0,04, dia bisa terbilang rendah, sangat rendah. Karena dia kurang dari satu, berarti oksigen SO2 turun drastis hingga tinggal sekitar 4%-an lah kira-kira dari kontrol. Turunnya bisa kurang lebih 25 kali lipat. Ini menunjukkan adanya down regulation yang sangat kuat. Terus untuk di P2 itu di 0,23 atau dia tuh masih kurang juga dari satu. Berarti ekspresi gen SOD2 juga turun menjadi sekitar 23%-an dari kontrol. Turun kurang lebih 4 kali lipat. Bisa disebut dengan down regulation, lebih ringan dibanding P1 tadi. Eh, tapi tetap turun signifikan. Selanjutnya itu ada di P3. Nah, P3 ini lebih dari satu, berarti ekspresi gen SOD2-nya meningkat sekitar 1,23, 1,3 kali lipat dari kontrol. Dia terjadi upregulation ringan dibandingkan kondisi. Nah, dapat disimpulkan bahwa P1 dan P2 mengalami penurunan ekspresi gen SOD2 atau down regulation paling ekstrim pada P1. Terus P3-nya mengalami peningkatan ekspresi gen SOD2 atau upregulation dibandingkan kontrol.
Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan berbeda dapat memberikan respon berbeda terhadap oksigen SO2 pada ikan nila, di mana sebagian kondisi penyebabnya penekanan oksigen di P1 dan P2, sedangkan kondisi lain justru merangsang peningkatan oksigen di P3. Nah, dari hal tersebut perlu kita bandingkan dengan jurnal. Gimana? Berdasarkan hasil analisis dari Polcheck ini, kontrol menunjukkan nilai 1 sebagai acuan. Perlakuan P1 dan P2 mengalami penurunan oksigen SO2 dengan nilai masing-masing 0 atau 0,04 dan 0,23, yang berarti terjadi down regulasi yang cukup tajam. Sebaliknya dengan perlakuan di P3 memperlihatkan nilai di angka 1 ke atas itu 1,33, menandakan adanya up regulasi sekitar 1,3 kali 3, 1,3 kali dibandingkan kontrol. Di perbandingan jurnal, saya telah mencari dua jurnal. Penelitian ini melaporkan bahwa eh, suplementasi B-karoten pada ikan nila mampu meningkatkan ekspresi gen antioksidan sebagai SOD2 di jaringan hati. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya faktor pelakuan yang bersifat protektif atau menstimulasi mekanisme pertahanan antioksidan dapat mendorong up regulasi SOD2. Hasil pada perlakuan P3 tadi kan 1,33 atau 1 ke atas dalam penelitian sejalan dengan Elastri ini, Elastri et al. 2024, yang mana eh, dia membahas karena memperlihatkan adanya peningkatan apresi dibanding kontrol meskipun dalam skala ringan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perlakuan tertentu dapat berfungsi sebagai pemicu respon adaptif antioksidan pada ikan nila. Selanjutnya itu di jurnal Acar, di Acar et al. 2021, dalam penelitiannya mengenai paparan herbisida berbasis glifosat pada ikan nila, Acar et al. Menjelaskan bahwa ekspresi enzim antioksidan seperti SO2 dapat meningkat pada dosis rendah hingga sedang, namun pada dosis tinggi atau paparan yang lebih toksik justru dapat menurun akibat tergantungnya sistem pertahanan oksidatif. Kondisi ini dapat dibandingkan dengan hasil pada perlakuan P1 yaitu 0, dan juga P2 itu 0, juga yaitu 0,04 dan 0,023, yang memperlihatkan down regulasi cukup tajam. Hal tersebut mungkin mengindikasikan bahwa regulasi apa sih namanya? Ya, menunjukkan bahwa ini tuh down regulasi atau cukup tajam. Hal tersebut mungkin mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan pada P1 dan P2 bersifat lebih berat atau toksik sehingga menekan ekspresi gen SO2, mirip dengan pola yang dilaporkan atau yang dibahas di jurnal Acar ini. Mungkin itu saja. Ini merupakan daftar pustaka yang sebagai acuan saya membahas atau perbandingan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.